Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 2 November 2025 bersama Romo Agustinus Putrin SPD dari Surabaya. Selamat mendengarkan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali. Selamat merayakan hari Minggu hari ini, dan kita mengenangkan arwah semua orang beriman pada tanggal 2 November ini. Katekismus Gereja Katolik nomor 958 mengatakan demikian untuk memaknai perayaan kita hari ini. Sejak masa pertama agama Kristiani, gereja dengan sangat hikmat merayakan kenangan akan mereka yang telah meninggal dunia. Maka hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersama-sama mendoakan dan mengenangkan di dalam doa dan ekaristi khusus bagi semua mereka yang telah berpulang. Dan bacaan kudus yang kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40 yang memahkotai seluruh perayaan kita hari ini. Dalam rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih. Dari bacaan Injil hari ini, kita mau menarik benang merah dari refleksi kita, bahwa janji yang Yesus janjikan itu tidak pernah gagal. Yesus mengatakan, "Aku tidak akan menolak mereka." Yesus tidak hanya membuka pintu bahwa Ia menjamin tak seorang pun yang datang kepadanya ditolak. Maka bagi arwah yang kita kenang hari ini, itu adalah satu kepastian mutlak. Meski dosa pernah menjauhkan mereka dari Kristus, walaupun kematian itu tampak sebagai akhir dari perjuangan hidup mereka, tetapi mereka yang pernah datang kepada Kristus tidak pernah ditolak. Maka kita perlu mengenang saudara-saudari kita, anggota keluarga kita, dan semua kaum beriman yang telah berpulang.
Karena kita yakin bahwa di dalam kerinduan hati mereka akan berdiri tegak di hadapan Tuhan, dan janji Tuhan mengatakan tidak akan menolak mereka. Jaminan yang Yesus tawarkan di dalam Injil hari ini adalah satu jaminan yang pasti. Jaminan yang tidak akan dicabut. Tidak ada seorang pun hilang. Kata kehilangan itu dari bahasa Yunani apolumi, berarti kehancuran total, lenyap untuk selamanya. Tetapi Yesus berkata hari ini, jangan ada seorang pun hilang. Dan ini bukan sekadar harapan, tapi ini adalah kehendak Bapa yang pada akhirnya menjadi misi Kristus. Jangan ada yang hilang dari kumpulan mereka yang percaya kepada Kristus, walaupun orang mengalami kematian. Dan janji Yesus yang sesungguhnya yang berpuncak dalam bacaan ini adalah janji kebangkitan. Satu kepastian, aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Kalau kita perhatikan bacaan Injil hari ini, Yesus mengulangi 2 kali janji kebangkitan. Itu bukan karena ragu, tapi karena ini adalah inti dari pengharapan. Pengharapan bagi semua arwah yang telah berpulang. Kematian itu bukan akhir, melainkan pintu menuju kebangkitan. Kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Tubuh yang terkubur akan bangkit dalam kemuliaan karena Kristus adalah buah sulung kebangkitan itu. Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Kristus sudah bangkit sebagai buah sulung kebangkitan itu, dan siapa saja yang percaya kepada Kristus pasti akan dibangkitkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mau bersepakat bersama hari ini mendoakan semua mereka yang telah berpulang, arwah kaum beriman. Kita yakin dan percaya janji Tuhan jelas seperti yang difirmankan hari ini dan seluruh perayaan suci hari ini, bahwa Tuhan tidak menolak mereka yang datang kepadanya. Tuhan tidak mau supaya mereka hilang, dan pada akhirnya Tuhan akan membangkitkan mereka supaya mereka boleh mengalami hidup kekal, hidup bersama Kristus. Maka kita mohonkan supaya saudara-saudari kita, kaum beriman yang telah berpulang, boleh mengalami cahaya abadi di dalam kebangkitan itu. Hari ini kita tidak hanya mengenang mereka semua, tetapi kita merayakan semua yang telah berpulang. Mereka yang berpulang di dalam Kristus. Karena bagi kita, orang-orang percaya, kematian itu bukan kekalahan.
melainkan kemenangan. Kemenangan yang ditangguhkan, dan Yesus sudah berjanji dan janjinya tidak pernah gagal. Dia mau supaya tidak seorang pun hilang. Kematian itu bukan kehilangan. Kematian secara harafiah dilihat sebagai satu kehilangan, tetapi kematian di dalam Kristus, kita sebagai orang-orang percaya meyakini bahwa kematian adalah saatnya kita kembali ke rumah. Kita pulang kembali ke rumah Bapa, karena Yesus sudah mengatakan dengan jelas, "Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Dan saatnya pesiarahan hidupmu di dunia ini berakhir, kita akan kembali ke rumah. Kembali ke rumah Bapa yang penuh dengan kasih dan pengharapan itu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan terkasih, kita sebagai para pesiara pengharapan di tahun jubileum ini semakin percaya bahwa di dalam Kristus, jalan kebenaran dan hidup itu, kita bukan mati sia-sia. Dan saudara-saudari kita yang telah berpulang juga mohonkan doa dari kita. Kita semua satu hati untuk mendoakan mereka, supaya mereka boleh menikmati dan memandang wajah Allah. Inilah kerinduan mereka yang telah berpulang. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pernah seseorang bertanya kepada saya. Pertanyaan ini sungguh menggelitik di akhir perenungan ini. Dia bertanya demikian, "Romo, kenapa di dalam gereja Katolik kita selalu mendoakan mereka yang sudah berpulang? Lalu sampai kapan kita mendoakan mereka? Sampai kapan kita mendoakan mereka?" Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mungkin Anda punya jawaban. Mungkin Anda punya pengalaman personal ketika Anda mendoakan mereka. Tapi pada akhirnya saya memberikan jawaban ini pada orang yang bertanya ini. Sampai kapan kita mendoakan mereka? Sampai kapan saya mendoakan orang tua saya, saudara-saudari saya, sahabat kenalan saya? Saya mendoakan mereka sampai saya tidak merindukan mereka lagi untuk didoakan. Saya mendoakan mereka sampai kapanpun, tetap mendoakan mereka, karena mereka sungguh membutuhkan doa-doa kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mau mendoakan mereka sampai kita tidak merindukan mereka lagi. Pertanyaan sederhana, apakah kita tidak merindukan mereka yang telah berpulang? Yang pasti, tetap merindukan mereka. Maka di sana, tetaplah mendoakan mereka yang telah berpulang. Inilah kekatolikan yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 2 November 2025. Terima kasih kepada Romo Agustinus Hutrin untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.